apa pentingnya menyesali nasi yang telah jadi bubur gitu? Ngapain juga kita mesti bahas soal yang elektoral? Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan. Kan itu dasarnya kan. Pembusukan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya tuh. Anak muda ya apa itu? Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran. Karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya. Kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopoli segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Despotisme. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Udah, itu yang terjadi sekarang. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin, dong. Termasuk kekonyolan. Bayangkan misalnya, seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa nggak konyol tuh? Kegilaan macam apa dibandingkan dengan segala macam peradaban? Mau Puyike itu nggak sampai segitu tuh. Jadi cuman di Indonesia urusan keluarga betul-betul menjadi sempurna dengan memanfaatkan jalur hukum itu dalilnya. Coba Anda bayangkan di mana keadaan itu. Yang dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold diabaikan tuh, omnibus law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan. Kan cuman itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensi apa? Ya di-impeach. Impeachment. Karena ada fasilitasnya. Sebuah survei misalnya, tercela apa tidak tuh? Yang putusin siapa tuh? MPR, DPR. Iya, tetapi supaya fair, karena Pak Jokowi suka survei aja dulu. Tercela apa tidak? Kemaksiatan politik di Mahkamah Konstitusi kemarin, coba. Itu dasar pertama tuh. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa keadaan ini akan mengarah pada hal yang hari ini terjadi itu. Jadi kita syukuri itu sebagai semacam dia sunatullah itu, atau logika peradabannya akan membawa kita ke situ. Political decay pasti terjadi, ngapain dihambat itu? Dekomposisi politik, moral yang hilang segala macam. Itu jelas kan? Kan percakapan hari ini cuma soal itu siapa yang dapat ya, itu siapa dengan siapa. Kan kita mau tuntun kembali bangsa ini pergi pada square one yang pernah dibicarakan oleh para founding parents kita. Itu yang nggak ada. Setiap malam ada 9,8 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan kelaparan. Statistiknya bilang begitu. Lalu ngapain kita persoalin kelakuan Jokowi? Udah biarin aja bahwa kelakuan Jokowi itu akan berhadapan dengan mimpi buruk dari 9 juta orang ini yang setiap hari bertambah kan. Jadi jangan cegah. Kita syukuri bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi membusuk. Itu jangan kita anggap lagi dia masih bisa perbaiki diri. Korbannya siapa ya? Anak-anak muda ini kan. Termasuk Andre itu korbannya tuh. Karena nggak bisa berpikir jernih lagi dia kan. Memang
Kalau kita ingat, Andre Rosiade. ada pepatah bilang begini, older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda tuh. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Saldi hebat. Enggak, dia enggak hebat. Hakim. Karena dia enggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion, sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Kan berkali-kali Saldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu lewat jalur dasarnya presiden. yang saya mau terangkan. Ya. Jadi apa poinnya? Ya. Saldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Margir tadi memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diaturlah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu. Nah kalau anak muda kayak Saldi bermutu, dia keluar dari sistem itu, nyatakan saya berhenti itu. Bahkan saya mau impeach presiden, karena terus-terus mengakali saya kan. Ini kan soal hegemoni yang nggak disadari itu. Pet psikologi yang disebarkan oleh Pak Jokowi. Demikian juga masyarakat sipil akhirnya percaya bahwa ya udah memang udah begitu keadaannya. Jadi saya mau bahas ini bukan dari segi comparative politics, tapi dari segi political ethics. Dan di ujung setiap keadaan orang akan balik pada moral ethics, pada political ethics itu. Itu dasarnya cuma begitu. Kalau kita bertanya masih, ya kenapa Pak Prabowo yang dari awal udah bersiap-siap ternyata nggak bisa mendaftar lebih dulu? Ya ada alasan teknisnya, sini belum pulang. Iya, tetapi publik menganggap bahwa pasti ada dissenting opinion juga di dalam koalisi Prabowo. Pasti Pak SBY juga kasih poin di situ. Pasti Yusuf Isa kasih poin. Pasti Erlangga kasih poin. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Kalau nggak ada peduli tuh. Kalau mau apa namanya mau Julhas masih di Eropa, Jokowi masih di Arab Saudi. Kalau bisa dia nyebrang ke Mesir supaya nggak pulang. Itu bukan soal itu tuh. Kalau yang udah final, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo akan bilang saya dengan Gibran selesai itu. Siapa yang melarang tuh? Ngapain mesti berkoalisi? Ya dari awal memang itu keinginannya kan. Tapi kenapa itu tertunda? Karena ada dissenting opinion. Dan dalam politik, setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan itu dalil itu yang kita mau ucapkan hari ini. Oke. Jadi semua yang kita bicara malam ini adalah bukan dalam upaya untuk menganalisa current issues, tapi untuk menguji apakah moral publik masih bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan politik hari ini. Itu intinya kan. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi kemarin dikubur secara sempurna oleh Presiden Jokowi itu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jadi kuburan demokrasi. Apa kita sesali? Jangan kita sesali, karena itu yang mesti terjadi itu. Pembusukan mesti terjadi supaya ada yang tumbuh baru tuh. Pohon raksasa mesti tumbang supaya dari akarnya masuk lagi sinar matahari dan dia tumbuh. Itu aja tuh. Jadi tangkaplah ini sebagai satu pesan sejarah yang tiba-tiba datang lebih cepat dari yang kita harapkan, dan kita bergembira karena keadaan hari ini kita mesti membayangkan suatu perubahan politik bahkan di luar sistem elektoral. Itu mesti kita bayangkan dalam 2-3 hari ini misalnya tuh. Jadi udah, saya itu yang saya mau terangkan, dan saya gembira bahwa yang saya prediksi dari dulu yaitu pembusukan makin lama makin benar itu. Yang saya prediksi dari dulu bahwa saling amputasi di kalangan elit kolusi akan terjadi itu. Baik. Jadi apakah saya menyesal? Tidak. Justru saya inginkan supaya pembusukan itu dipercepat. Silakan Pak Jokowi pulang dan temui keluargamu, lalu kita berhadapan dengan dimensi moral. Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Ibu Mega dengan jernih? Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Pak Prabowo dengan jujur? Mungkin ada 2 mata yang nggak bisa lagi ditatap Pak Prabowo.
Pak Jokowi karena lagi sakit tuh, Luhut. Pak Luhut yang diandalkan. Jadi sebetulnya soal-soal semacam ini mestinya kita hidupkan harapan bahwa hanya dengan evaluasi moral kita bisa kembalikan bangsa ini pada peradaban. Makasih. Luar. Pak Karni, boleh 1 menit? Mau bantah? Kembali Anda, Enggak, Bos saya Yani, memberikan informasi saja. Bung Andre. Ngapain dibantah Maroki ini? Buang-buang waktu. Saya ingin menyampaikan suatu gambaran. Kita harus adil memperlakukan orang. Tadi saya lihat banyak sekali menyatakan Mas Gibran anak kecil, seakan-akan tidak punya prestasi. Saya ingin sampaikan, Solo itu kota kecil, ya, yang hidup hanya dari pariwisata, retribusi dan pajak. Solo tidak punya tambang, tidak punya perikanan, tidak punya pertanian bahkan. Tapi faktanya Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonominya minus 1,74%. Sekarang 6,25%, jauh di atas ekonomi nasional yang 5,3%. Mungkin dia anak kecil, tapi faktanya Solo bukan ibu kota Jawa Tengah, tapi dia jauh lebih hebat daripada yang tua-tua sebagai kepala daerah. Itu saja. Terima kasih Bang Arni. Coba saya terangkan cara membaca itu. Enggak supaya fair. IPM-nya berapa? Disparitasnya berapa? Stuntingnya berapa? Itu intinya tuh. Jadi jangan berbohong di situ. Sama seperti Ganjar misalnya. Ganjar itu buruk sebagai pemimpin Jawa Tengah tuh. Kan Jawa Tengah tetap provinsi termiskin di Jawa. Faktanya begitu. Jadi intinya adalah jangan ucapkan sesuatu yang bisa dibatalkan juga dengan statistik gitu. Saya nggak mau main di situ tuh, itu nggak ada gunanya itu. Yang kita tahu bahwa Gibran, Bobi, Kaisang itu datang memimpin dengan cara tidak normal. Itu semua orang paham itu. Jadi bukan soal karena dia muda, karena itu mungkin satu waktu nanti orang tanya, apakah Kaisang mengerti apa yang namanya bunga mawar yang partainya PSI itu? Apa artinya Bekas partainya tangkai mawar Mas itu? Guntur. Kalau dia nggak ngerti, dia akan bilang saya nggak ngerti. Karena itu saya akan rubah simbol bunga mawar itu dengan simbol kulit pisang. Sangat luar biasa sebenarnya pemaparan dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ya, dalam melihat bagaimana sebenarnya suasana politik saat sekarang ini yang terjadi di bawah kepemimpinan Joko Widodo, terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup mengagetkan sebenarnya publik ya, karena ada semacam anggapan publik bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu ternyata bagian dari kelakuan kekuasaan saat sekarang ini untuk memuluskan sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, tetapi yang menarik bahwa dari analisis daripada Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ini dalam melihat suasana politik yang sedang terjadi, bahwa ini adalah bagian dari tidak hadirnya sebenarnya oposisi ya, fungsi oposisi yang memang tidak ada dalam proses politik ataupun proses menjalankan kekuasaan di zaman Joko Widodo ini begitu ya. Karena bagi Rocky Gerung bahwa ketika oposisi dirangkul, dan kita tahu bahwa memang di kabinet kedua ya, periode kedua daripada Joko Widodo ini, semua partai-partai politik yang dulunya adalah oposisi dirangkul ya sedemikian rupa, kecuali Partai Keadilan Sejahtera dan juga Demokrat. Tetapi memang beberapa partai-partai politik yang lain seperti PKB, kemudian juga ada Gerindra, yang PAN ya, yang merupakan bagian dari oposisi pada sebelum Pilpres 2019 ya, kita tahu bahwa tetapi mereka akhirnya bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. Dan oleh karena itulah bahwa Rocky Gerung kemudian menyampaikan bagaimana ketidakhadiran fungsi oposisi ini menyebabkan terjadi despotisme ya. Jokowi menjadi sosok yang sangat despotis ya, ataupun di mana kekuasaan itu hanya dijalankan oleh sekelompok orang, baik itu secara individu maupun semacam kelompok
oligarki begitu. Karena memang kekuasaan yang despotisme itu menyebabkan segala hal itu diatur oleh seseorang, oleh individual, oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan bagi Rocky Gerung bahwa salah satu bentuk daripada despotisme politik yang terjadi di Indonesia itu adalah yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan bagi Rocky Gerung bahwa tidak ada perlu penyesalan terhadap hal-hal yang sudah terjadi sedemikian rupa, karena memang ini adalah salah satu bentuk dari apakah kita sebagai masyarakat Indonesia masih melihat dengan akal sehat gitu ya, di tengah-tengah gelapnya politik di Indonesia masihkah ada sinar ya, sinar politik yang nantinya akan mengarahkan bangsa ini kepada jalan yang benar, kira-kira begitu. Tetapi memang bagi Rocky Gerung bahwa tidak ada yang perlu disesali, tidak ada perlu ditangisi, biarkan semua ini terjadi begitu saja begitu. Dan bagi Rocky Gerung inilah yang disebut dengan bagian daripada political decay ya, ataupun pembusukan politik ya. Dan prediksi Rocky Gerung yang sebelum-sebelumnya memang sudah memperhatikan persoalan politik yang terjadi di Indonesia, ada banyak hal yang memang cukup mengagetkan kita, dari persoalan Omnibus Law, dari persoalan revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga dari persoalan-persoalan indeks demokrasi yang turun, dari persoalan penggunaan APBN, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai target begitu ya, dan pembangunan IKN yang belum sepenuhnya dibutuhkan untuk saat sekarang ini begitu. Jadi bagi Rocky Gerung bahwa biarkan saja ini terjadi, biarkan kekacauan ini terjadi agar terjadi semacam pembusukan. Rocky Gerung lalu kemudian memberikan semacam analogi bahwa pohon yang besar haruslah terjadi pembusukan agar tumbuh tunas baru, agar tumbuh istilahnya pohon yang baru dan masuk sinar-sinar cahaya ke situ, sehingga dia akan menjadi satu pohon yang nantinya pohon yang baru dan akan menjadi harapan baru, kira-kira begitu. Jadi political decay ataupun pembusukan politik ini biarkan begitu saja terjadi, sehingga terjadi perubahan-perubahan untuk kemudian bisa menjadi pelajaran penting bagi bangsa besar ini begitu ya. Dan bagi Rocky Gerung bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sekarang ini adalah bagian dari runyamnya sebenarnya pengaturan politik kita di Indonesia ini, yang diakibatkan oleh tidak kokohnya oposisi. Fungsi-fungsi oposisi itu dianggap sebagai pengganggu. Fungsi-fungsi oposisi dianggap sebagai kelompok yang melarang istilahnya bangsa Indonesia ataupun bangsa besar ini untuk menuju pembangunan dan lain sebagainya. Yang oleh Rocky Gerung justru ini adalah salah satu yang tidak sepenuhnya benar, karena memang fungsi oposisi itu adalah untuk mengerem, untuk menunjukkan bahwa kira-kira bahwa Pak Jokowi, bahwa tindakan Anda ini adalah tindakan yang tercela, tindakan yang tidak boleh sebenarnya dilakukan. Tetapi karena ketiadaan fungsi oposisi secara kokoh di Indonesia menyebabkan memang terjadi hal-hal yang semakin berantakan yang kita saksikan saat sekarang ini gitu ya. Nah, oleh karena itu bahwa bagi Rocky Gerung problem-problem yang terjadi saat sekarang ini haruslah didukung ya, agar terjadi pembusukan sehingga lahirlah tunas baru, agar tumbuh pohon baru, agar tumbuh pemimpin baru yang nantinya akan istilahnya membawa Indonesia menuju satu proses demokrasi yang betul-betul matang ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan memang masih pada proses tahapan-tahapan belajar demokrasi begitu, belajar untuk istilahnya menemukan satu pola yang betul-betul cocok dan sesuai dengan konteks negara kita ini begitu ya. Dan bagi Rocky Gerung bahwa hal-hal yang terjadi saat sekarang ini, politik yang terjadi saat sekarang ini memang sudah berada pada kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya tidak lagi pada kalkulasi etis ya, tidak lagi mengedepankan etikabilitas berpolitik ya, tetapi lebih kepada kalkulasi yang sifatnya pragmatis begitu. Sehingga apa yang diujarkan oleh Rocky Gerung bahwa telah terjadinya semacam despotisme begitu ya, kekuasaan hanya dipegang oleh sekelompok tertentu atau seorang individu begitu,
Dan ini adalah bagian daripada sejarah bagaimana demokrasi Indonesia itu bertumbuh dan menjadi istilahnya semacam political decaying ataupun pembusukan politik yang kita rasakan memang getahnya ataupun kita rasakan akibatnya dari proses-proses yang terjadi, khususnya ketika putusan MK itu sudah keluar begitu. Dan tetapi memang sesungguhnya Rocky Gerung ini memang memaparkan segala sesuatu itu memang dengan pendekatan-pendekatan yang cukup unik gitu. Profesor Rocky Gerung menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya filosofis begitu ya. Ingin istilahnya mengajari bangsa agar kita tumbuh dengan satu akal pikiran yang betul-betul tidak dihalangi ya, tidak kemudian dimusuhi begitu. Agar kita istilahnya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang betul-betul menghargai setiap pikiran-pikiran yang berbeda. Dan kehadiran Rocky Gerung ya, yang kalau saya bahasakan sebagai salah satu oposan otentik selama berjalannya demokrasi di era Jokowi sejak 2014 dan 2019, dan ini akan berakhir di 2024, dan segala hal kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung menjadi satu cerminan bahwa fungsi-fungsi oposisi itu memang sangat-sangatlah diperlukan. Fungsi-fungsi seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah suatu keharusan agar bangsa kita memang belajar gitu dari perspektif yang berlainan daripada rezim Jokowi saat sekarang ini gitu. Nah, terlihat memang ada pro kontra soal bagaimana misalnya melihat kekuasaan yang dijalankan. Tapi lagi-lagi seorang profesor akal sehat Rocky Gerung memaparkan itu dengan cukup luar biasa, dan ini menjadi satu titik balik bagi bangsa besar kita Indonesia ini agar bisa tumbuh kepada demokrasi yang lebih sehat, demokrasi yang lebih baik, dan kekuasaan-kekuasaan yang memang selalu dikontrol oleh fungsi-fungsi oposisi ya. Dan kita berharap bahwa anak bangsa seperti Rocky Gerung ini memang haruslah lahir bukan untuk dimusuhi, bukan untuk istilahnya dihilangkan, karena pikiran-pikiran Rocky Gerung ini memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Di tengah-tengah misalnya banyak orang yang selalu berbicara pada kalkulasi pragmatis ya, kalkulasi kekuasaan, kalkulasi oportunis begitu, keuntungan-keuntungan ini dapat hanya berdasarkan pada 5 tahunan begitu ya. Tapi bagi Rocky Gerung, dia ingin mengajari bangsa ini sebenarnya agar kita betul-betul kembali kepada tokoh-tokoh atau founding father kita ya, atau founding parent kita yang selalu saja bertengkar dengan argumentasi, bertengkar dengan gagasan-gagasan, pendapat-pendapat. Lalu kemudian pertengkaran itulah yang kemudian menjadi suluh bagi gelapnya ya, ruang-ruang politik yang terjadi di Indonesia. Dan kita berharap bahwa inilah Rocky Gerung, dan ulasan yang sampai oleh Rocky Gerung ini menjadi satu keharusan, memang harus ada ya, dan harus kita kembangkan untuk perbaikan demokrasi politik yang ada di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.